tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Puji Tuhan saudara sekalian. Hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat di Roma pasal 8 ayat 28 ya. Beginilah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu berarti. Urapi hamba Engkau, biarlah firman Engkau bisa disampaikan dengan jelas, dan saudara kami yang dengar, biar juga bisa dikuatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ayat ini adalah ayat yang paling disukain orang Kristen. Ya, karena ada masalah kita akan baca ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan sekarang ayat ini kadang-kadang susah untuk saudara kita, teman kita yang meninggal karena COVID. Apakah kita bisa mengatakan, oh, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, termasuk meninggal? Nah, inilah yang sering sekali kita marah kepada Tuhan dan ngeluh. Sebenarnya kita tidak boleh begitu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini kita lihat di Lukas pasal 13 ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Dan Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, di sini kita lihat apa yang terjadi di menara Siloam itu, ya, tiba-tiba ambruk dan habis. Dan ada 18 orang meninggal. Dan mereka tanya Yesus, Tuhan, apakah dosa mereka itu lebih besar daripada yang lain? Tuhan bilang tidak. Nah, hari ini marilah kita jangan menghakimin, mengatakan, oh, orang meninggal karena COVID ini kurang cinta Tuhan. Nggak boleh. Karena kita semuanya adalah manusia. Kita tidak tahu ending kita itu di mana. Ada orang yang ending ya di menara jatuh meninggal. Ada yang orang ending tabrakan mobil. Ada yang orang ending kena penyakit. Jadi kita sok ataupun sombong untuk menghakimin orang lain, saudara seiman. Jangan. Ingat, Tuhan mempunyai rencana Dia di dalam kehidupan setiap anak-anak yang mengasihi Dia. Dan aku senang sekali bahwa our God is always a God that when we are in troubles. And our God always be a God when we are in a lot of blessing. Jadi dengan kata lain, kita punya Tuhan itu, Dia adalah Tuhan waktu kita di lembah, di kesusahan. Dan Tuhan kita, Dia adalah Tuhan waktu kita senang. Nah, janganlah kita menghakimin dan kita punya logik atau punya pengetahuan mengatakan orang ini begitu karena dia kurang cinta Tuhan. Orang ini begitu karena dia jauh dari Tuhan. Who are we to judge?
Siapa ini kita untuk menghakimin orang lain? Jangan. Yesus mengatakan slow sekali dan sure sekali, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Aku senang sekali dengan firman Tuhan yang begitu hidup ya. Saya suka mengatakan firman Tuhan itu hidup, bukan mati, hidup. Dan Yesus ingatkan murid-muridnya, jangan kamu sombong, sok untuk mengambil keputusan. Semuanya itu ada rencana Tuhan yang kita tidak tahu. Untold story, untold file, yaitu yang kita tidak ada jawaban punya map yang di sorga. Ya, Tuhan Yesus berkati, marilah kita ingat berdoa buat mereka yang kena musibah. Kita berdoa buat mereka yang dalam kesusahan ekonomi sekarang ini. Ya, mari kita berdoa buat mereka yang bergumur. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka di PHK. Berdoa untuk mereka yang usahanya ada masalah, nggak boleh dibuka. Dan kita percaya bahwa Yesus tangannya memeluk kita, tangannya menjaga kita, setiap anak-anak yang cinta pada Dia. Aku senang sekali. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan? Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita ini yatim piatu. Burung pipit pun di udara, tidak ada yang memelihara. Tetap Tuhan jaga dia. Apalagi Anda dan saya. Tuhan pasti membawa kita melewati kesusahan ini. Tuhan Yesus berkati, have faith in God. Marilah kita punya iman dalam Yesus. Kita akan lihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini yang indah. Berkatilah saudara kami yang dalam kesusahan ekonomi, yang pekerjaan mereka, toko mereka, usaha mereka ada masalah. Tuhan Yesus ikut campur tangan. Berkati mereka. Dan kami juga khususnya berdoa untuk mereka yang kehilangan ataupun saudara mereka yang meninggal karena kena virus ini. Tuhan, Engkau berkati keluarga mereka, kuatkan iman mereka. Kami serahkan negara Indonesia kami sekali di tangan Engkau. Tuhan, Engkau ikut campur tangan. Berkati ya Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat